pecinta MDX News yang budiman, kali ini redaksi MDX News akan membahas tentang alat musik tradisional yang sangat terkenal di Nusa Tenggara Timur maupun di mancanegara. Dan alat musik ini adalah alat musik sasando. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kami Bapak Joni Tedens selaku narasumber pada malam hari ini. Selamat datang Pak Joni. Terima kasih atas undangannya. Oke Pak, apa kabar Pak? Baik. Oke, ya Pak Joni ini dikenal sebagai sosok yang berinisiatif, bahkan penemu sistem notasi sasando. Lalu bahkan juga telah menerbitkan sebuah buku panduan cara memainkan musik sasando. Oke, namun sebelum kita membincang atau berbicara tentang notasi dari musik sasando ini Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit asal muasal dari musik sasando ini. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan ini. Saya pikir untuk berbicara tentang sejarah ya, sebetulnya sudah banyak yang berbicara juga. Ya. Dan pada beberapa kesempatan juga saya sudah menyampaikan itu tentang asal-usul sasando. Jadi memang pada prinsipnya untuk cerita-cerita awal mula sasando itu hanya dalam cerita-cerita legenda ya. Ya. Jadi tidak ada satu pembuktian arkeologi untuk tentang perihal sasando usianya berapa. Jadi hanya ada dalam cerita-cerita legenda, cerita-cerita rakyat asal-usul daripada sasando itu sendiri ya. Jadi hanya lewat cerita-cerita legenda seperti juga ya, dia seperti itu, tidak ada data yang ilmiah ya. Jadi hanya cerita-cerita, dan cerita itu udah turun-temurun mungkin sudah dari sekitar abad 16, 17, itu belum pasti. Tapi memang itu datang dari cerita yang versinya cukup banyak sih. Versi untuk cerita cukup banyak. Jadi kalau ada penelitian datang sini, mereka sering tanya ke saya juga, saya bilang, ya itu bagian dari cerita-cerita. Jadi tidak ada mana yang benar, mana yang salah, ada. Sama aja sih. Oke, Pak. Cerita legenda seperti legenda Yunani sama aja. Oke Pak. Terima kasih banyak Bapak. Bagaimana ceritanya sampai Pak Joni menemukan sistem notasi dari musik sasando ini? Lalu seperti apa sih notasi dari musik sasando itu Pak? Oh iya, jadi begini. Sebetul ada yang pertama ketika tahun 1988 ya. Saya setelah selesai studi, saya datang di Kupang dan bekerja di dulu namanya Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Iya Pak. Kemudian di situ saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar alat-alat musik tradisional. Iya. Suling, sasando, orkes, macam-macam sih alat musik tradisional, termasuk juga alat musik klasik ya, gitar dan sebagainya. Nah, ketika saya diminta untuk mengajar, ya saya sebagai seorang akademis, jadi saya cukup sulit untuk mengajar secara orang awam ya. Iya Pak. Apalagi kan peserta didik itu kan cukup banyak ya, bukan satu lawan satu. Jadi kalau misalnya ada 12 orang, saya harus dari satu kursi ke kursi yang lain. Tapi kalau mereka pegang buku kan saya tinggal bilang, lu buka halaman ini ya. Buka halaman ini ya. Jadi mengajarnya lebih baik. Lebih baik ya, lebih lancar. Jadi ketika diberikan kepercayaan itu, saya berarti harus memuat buku, saya harus buat buku. Dan itu saya meneliti sekitar 1 tahun ya. Iya Pak. Sekitar 1 tahun. Karena begini, kalau instrumen-instrumen yang ada seperti gitar, piano, itu semua kan urutan nadanya itu memang saya tidak bisa berikan contoh di sini. Sebetulnya mungkin lain waktu saya bisa presentasikan itu untuk menjelaskan secara detail gitu. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya piano contoh lah yang kelihatan ya, notnya kan dari bawah sampai ke atas kan sejajar tuh. Iya, Pak. Kalau sasando kan dia silinder, bulat, nadanya tidak beraturan seperti piano. Iya. Itu artinya dalam penulisan juga tidak seperti kita tulis partitur piano, nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Jadi memang itu ada satu pendekatan sendiri. Nah, mumpung kebetulan saya bisa main alat ini, sehingga untuk menulis tidak terlalu butuh waktu yang panjang ya. Ya, tidak butuh waktu yang panjang karena saya bisa main
Sehingga dalam notasinya seperti saya masih menggunakan meminjam notasi atau para nada yang ada pada musik barat, seperti misalnya partitur piano. Tetapi untuk sasando itu ada tanda-tanda khusus karena sistem penjariannya itu, sistem nadanya itu tidak berurutan ya. Memang untuk menjelaskan seperti ini cukup sulit, bukan cukup sulit tetapi butuh satu pemikiran. Tetapi kalau misalnya saya bisa pertunjukkan itu akan lebih mudah. Contoh misalnya, ini contoh saja ya. Untuk notasi piano, semakin tinggi dia akan tangan kanan yang main ya. Dia urutan. Tapi kalau notasi sasando tidak. Tulisnya di sini bisa ada pada tangan kiri. Tulis di sini bisa ada pada tangan kanan. Jadi memang ada tanda-tanda khusus yang dilakukan. Karena memang salah satu persyaratan dalam menulisan notasi, salah satu syarat yang paling penting adalah praktis, mudah dibaca, dan tidak banyak tanda untuk notasi itu. Ada teman saya yang menulis skripsi mendapat sarjana. Saya coba membaca punya dia, tetapi terus terang saya cukup sulit karena terlalu banyak tanda. Sedangkan untuk syarat dari satu notasi, praktis, mudah, dan tidak banyak tanda. Sehingga ketika orang melihat langsung bisa memahami dan bisa main. Kalau banyak tanda kan kita mesti berpikir ya. Seperti dulu awal mula komputer ya, itu kan mesti hafal rumus dan macam-macam. Tidak praktis kan? Sekarang kan sangat praktis ya. Jadi memang untuk menjelaskan secara detail itu memang harus kita bawa bentuknya dan menjelaskan itu akan lebih mudah ya. Tapi memang cukup panjang sih pergumulan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alasan dari saya mengapa menulis. Karena begini, ada pemahaman dari saya bahwa sejarah perkembangan musik dunia itu datang dari yang tradisi, yang sederhana. Sehingga kita lihat piano seperti sekarang, gitar seperti sekarang, itu datang dari yang sangat sederhana. Ya. Tetapi memang bahwa bangsa barat, kebetulan saya studi budaya barat, musik barat, orang barat itu kan budaya tulis ya. Sehingga misalnya saya berikan contoh sederhana seperti misalnya gitar ya. Gitar yang kita kenal sekarang, itu mereka sudah tulis notasinya pada tahun 1530 sekian. Bahkan tidak itu saja mereka menulis, tetapi juga bagaimana untuk memainkan gitar yang betul itu seperti apa, dengan teknik bagaimana, dan kira-kira senar-senar mana yang harus dipetik dengan jari apa. Itu mereka detail itu, ya. Itu ditulis pada tahun 1535 kan. Sudah sangat lama. Spanyol ya. Sudah lama sekali itu. Jadi artinya bahwa memang untuk memajukan satu budaya harus melalui suatu kajian akademis ya. Dan dalam pergerakan, dalam misalnya untuk gitar juga, kebetulan saya mayornya gitar, itu tidak sembarang memetik misalnya, tetapi bagaimana teknik memetik sehingga mencapai satu kecepatan yang maksimal. Kan ada lagu yang cepatnya luar biasa, tapi karena sistem jarinya sudah diatur sehingga dia pergerakan anatomi jari itu secara alamiah bisa mendapat kecepatan yang maksimal. Dan kalau tidak ada petunjuk, mungkin orang hanya petik dengan satu jari. Satu jari petik mau secepat berapa sih? Ya kan? Pak. Nah, seperti misalnya sasando juga sekarang. Mereka hanya petik dengan jempol doang gitu loh. Oke untuk main lagu biasa, tapi untuk mencapai satu kecepatan maksimal nggak bisa. Itu pertimbangan saya pertama. Pertimbangan kedua bahwa suatu kebudayaan itu kita harus mengejar sampai mencapai satu tingkat kesempurnaan. Artinya sasando yang sekarang udah cukup baik, tapi menurut saya belum, masih jauh. Maka itu perlu ada satu panduan teknik yang secara detail menjelaskan bagaimana untuk mengolah semua jari-jari ini dapat bergerak dengan leluasa, sehingga ketika ada lagu-lagu yang butuh satu kecepatan yang tinggi, jari-jari dapat dengan mudah merambah dawe-dawe sasando. Dan itu yang saya buat buku seperti itu. Jadi ada suatu latihan-latihan teknis yang memang butuh waktu. Saya berikan contoh begini ya, ini mungkin juga untuk pemirsa ya.
Untuk main gitar yang biasa kan mudah tuh, belajar 1-2 hari bisa main ya kan? Iya. Atau piano misalnya, untuk sekedar main. Tapi kalau menurut saya, kalau kita, ya mungkin kayak saya seorang akademisi, kalau bisa kita tidak hanya sekedar main, tetapi kita mempertunjukkan suatu kualitas permainan yang tinggi. Iya. Nah, untuk itu dibutuhkan metodologinya. Bagaimana spacingnya? Saya dapat bermain dengan bagus, dengan kecepatan yang tinggi, dengan sempurna begitu, ya. Nah, itu butuh sebuah teknik yang baik. Iya. Jadi maka itu buku saya yang sekarang saya buat yang terakhir itu, teknik permainan sasando tingkat mahir. Oh iya Pak. Dan itu terus terang aja, itu butuh waktu untuk belajar, butuh waktu yang belajar, ya. Karena memang itu tidak sekedar bermain, tapi memang dengan satu sistem yang lain ya. Kalau sekarang kan mereka hanya main, oke, main udah baik sih. Seperti juga kita main gitar, toh. Ada yang sudah main-main. Tetapi untuk mencapai satu permainan yang tingkat virtuoso, tingkat mahir itu butuh waktu, butuh disiplin, butuh satu teknik bagaimana bermain. Jadi misalnya kalau kita lihat orang main piano yang hebat, gitar yang hebat, jangan bayangkan itu mereka latihan 1 hari minimal 4-5 jam sampai 8 jam. Okay. Itu teknik. Kalau teknik itu ibarat kayak kita orang musik itu minum vitamin. Iya. Seperti vitamin ini. Jadi pemain-pemain dunia dimanapun di muka bumi ini pasti mereka akan perkuat teknik. Iya. Karena ketika teknik permainan udah kuat, maka dia mau main lagu apa aja tuh dia bisa dengan senyum saja. Karena memang secara teknik dia sudah memenuhi standar. Ya, jadi buku yang saya buat itu seperti itu. Okay. Nah, dan memang menurut saya ya, saya memang sudah mengajukan beberapa tempat. Karena dari segi sumber daya manusia, dan memang ada kecenderungan untuk zaman sekarang nih, zaman YouTube ini kan copy paste, mau yang muda langsung. Ada kan orang tua datang, mau anak latihan kira-kira berapa hari atau berapa bulan bisa main. Ini kan satu pertanyaan yang sangat awam ya. Tidak ada ilmu yang mudah ya, itu butuh waktu ya. Anak kecil baru lahir tidak bisa langsung jalan, dia butuh proses sampai bisa berjalan dan seterusnya. Jadi memang ini suatu perjuangan yang kita harap, mungkin saya pun berpikir 20-30 tahun ke depan, sasando akan mencapai tingkat yang tinggi dengan teknik-teknik yang sudah ada. Yang berikut, ini mungkin yang paling penting juga, bahwa mungkin kita NTT dikenal sebagai daerah gersang. Kadang-kadang orang lihat kita mungkin agak tertinggal ya. Tapi dengan kita memajukan budaya kita ya, kita memajukan budaya kita sampai sebegitu tinggi kualitasnya, akan menentukan ternyata kita bukan orang-orang yang seperti dalam tanda kutip melihat kita agak terbelakang. Terbelakang itu bukan karena kita bodoh. Iya. Tidak berikan kesempatan dari awal aja, kita terlambat lahir saja. Artinya dari segi wilayahnya, tapi kalau diberikan kesempatan sama daerah lain, mungkin kita akan lari lewat semua ya. Iya, dari segi kecerdasannya kan, seperti itu mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah menceritakan bagaimana Bapak bisa menerbitkan sebuah buku tentang notasi musik sasando itu sendiri. Bahwa dalam memainkan alat musik sasando ini, kita membutuhkan sebuah teknik atau metode agar dalam permainan itu kita bisa dapat penyempurnaan dalam memainkan musik sasando ini. Oke Pak, bisakah Bapak ceritakan kesibukan Bapak akhir-akhir ini, terutama dalam kaitan dengan pengembangan dan pelestarian alat musik sasando. Lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk pelestarian musik sasando ini? Ya, jadi saya minta terima kasih, bahkan mungkin saya agak sedikit atlet ke belakang dari menyambung yang tadi. Iya. Saya tulis pertama tuh tahun 89 ya. 89. Itu terbit sendiri tuh. Kemudian pemerintah Indonesia lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan seluruh daerah untuk mengangkat budaya tradisi. Itu tahun 94. Kemudian tahun 96 pemerintah provinsi mengambil buku saya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Untuk dijadikan sebagai bahan muatan lokal. Untuk SD sekolah kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk seluruh NTT. Kemudian, jadi artinya dari segi pelestarian udah mulai kelihatan. Kemudian kemarin tahun 2017, saya diundang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kesenian. Kami ada dipilih dari NTT, kebetulan saya sendiri dan yang lain dari Jogja.
para akademisi Jogja, Jakarta, Bandung untuk menyusun sebuah buku tentang Sasando itu. Ya. Nah, kebetulan juga saya diajak ya pakai metode yang saya buat. Teman-teman melengkapi dalam hal yang lain ya. Tapi kalau metode semua materi itu punya saya yang telah diterbitkan oleh kementerian pada tahun 2019. Jadi terbitan itu sebetulnya dengan penerbitan itu suatu pengakuan negara kalau menurut saya ya. Dengan menerbitkan buku itu dengan sendirinya mereka keluar uang cukup ratusan juta untuk memposisikan buku saya sebagai yang dapat diterima secara nasional. Sangat luar biasa ya Pak ya. Dan itu dikirim kemana-mana karena dari kementerian, jadi milik negara. Dan yang terakhir yang 2020 yang sedang saya buat untuk tingkat mahirnya itu. Dan sekarang kalau aktivitas saya setiap hari yang mengajar musik. Sementara mengajar musik Pak? Mengajar musik. Jadi mungkin murid-murid Sasando saya juga udah ratusan, udah lama sih. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Udah banyak sekali ya. Murid itu apakah SMA, SMK atau? Mulai dari SD. Mulai dari SD sampai usia 60-an. Yang pensiun-pensiun datang bermain. Wah. Udah hebat sekali Pak ya. Mulai dari SD. Meskipun sudah tua tapi pengen sekali belajar ada beberapa musik, bahkan ada murid saya yang dari Atambua, dari Soe. Mereka datang hari Sabtu, Minggu sore mereka kembali ke tempat asal mereka ya. Jadi yang pensiunan sudah berapa yang saya ngajar, cukup banyak ya. Hebat sekali ya Pak ya. Oke Pak, bagaimana harapan Bapak untuk pemuda NTT khususnya untuk pelestarian musik Sasando ini Pak? Ya, jadi ini baik juga bahwa memang untuk Sasando yang sekarang pengalaman saya adalah mengajar ya, memang belum terlalu banyak peminat dari generasi muda. Artinya itu bisa saya indikasi begini, saya kan di rumah ada kursus piano, ada gitar, ada keyboard. Sasando tidak banyak. Berarti bukan hanya musik Sasando saja yang Pak sudah mahir, tapi ada gitar, ada piano juga. Hebat sekali ya Pak ya. Hanya sedikit ya, Sasando sedikit. Oke Bapak, dalam pelestarian musik Sasando ini, apakah ada kesulitan atau hambatan sampai saat ini Pak? Itu yang tadi kita awal bicarakan ya. Sasando ini kan udah ratusan tahun tuh, tapi kan berkembangnya lambat. Karena sistem pembelajarannya adalah lisan. Maka itu salah satu alasan juga saya buat buku itu. Sehingga dia menyebar. Dan dulu juga hanya dimainkan oleh masyarakat tertentu. Sekarang kan siapa saja. Sekarang ada murid saya yang ibu orang Manggarai. Udah sampai Eropa. Udah sampai kemana-mana. Orang Manggarai itu jago main. Jadi memang hambatannya itu. Karena pembelajarannya secara lisan itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan agak terhambat juga karena selama ini Sasando itu berkembang atas inisiatif masyarakat. Sebetulnya di sini peranan pemerintah ya, memberikan cukup banyak ruang untuk mereka bisa eksis tampil. Nah, kalau kita latihan-latihan tidak tampil kan lama-lama jenuh juga ya. Jadi saya pikir memang di sini harus ada kerjasama, keseimbangan. Pemerintah punya perhatian yang cukup, memberikan kesempatan yang baik ya. Untuk juga orang bisa tampil, dengan tampil kan dengan sedikitnya dapat penghargaan ya, daripada audiens. Jadi memang perlu kerjasama yang antara masyarakat, pemerintah, mungkin juga lembaga-lembaga swasta harus memberikan perhatian itu sehingga ini dia bisa berkembang. Tapi kalau tanpa itu saya kira cukup sulit juga ya. Karena pengakuan penting ya, manusia itu perlu pengakuan. Dan itu tugas pemerintah juga itu. Oke Pak. Bagaimana harapan kedepannya Pak untuk musik Sasando ini? Jadi karena saya sudah membuat buku sampai ke tingkat mahir itu, jadi sebetulnya memang ada kendala sedikit di dalam sumber daya manusia pendidikan kalau menurut saya ya, karena memang ini juga kita lebih banyak pengaruh. Apalagi dengan dunia YouTube seperti sekarang ini, orang lebih banyak meniru ya. Meniru ini kan tidak perlu harus bisa baca itu loh. Andalan kuping saja. Ini kendala kita di dalam pembangunan dunia musik ya. Taunya musik itu adalah bagian dari ilmu juga ya. Jadi kita buat tulisan ini untuk terus terang aja untuk NTT baca notasi balok ini kan masih belum terlalu umum. Maka itu di tempat kursus saya wajib membaca.
Kecuali yang udah usia tua-tua ya, kalau mau sekedar main saya bimbing lah. Iya, iya, Bang. Tapi kalau yang masih anak-anak muda, saya ya. wajib supaya Anda jangan buta huruf begitulah. Iya, iya. Jangan buta not, karena komunikasi musik dunia itu dengan notasi balok. Iya. Ya, jadi ini penting sehingga ketika nanti mereka dewasa, mereka kemana-mana, kan kita tidak tahu ruang hidup kita nih. Kita bisa masuk di dalam percakapan itu, tapi kalau kita buta not ketemu orang ini, kita jadi minder. Ya sebetulnya anak-anak sekarang tuh harus multi talent ya. Iya. Jadi harus jangan menguasai satu bidang saja. Mungkin walaupun dia dokter, insinyur, tapi juga punya keterampilan bermusik ya. Ini penting ya, sehingga di dalam pergaulan tuh kita tidak menjadi orang yang bagaimana itu. Iya, iya. Ya, jadi itu saya pikir itu. Oke, pecinta MDX News yang budiman, demikian tadi pembahasan kami tentang alat musik sasando. Jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe YouTube kami, MDX News, dan jangan lupa juga mengunjungi website kami www.mdxnews.online. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Saya Tizi Jerai, sampai jumpa.